pertemuan yang kita yang ke-6 ini ya, ke minggu yang ke-6, kita membahas masalah peramalan atau forecasting. Mengapa sih peramalan itu penting dalam semua aktivitas lah, dalam baik itu dalam dunia bisnis atau dalam dunia non bisnis. Kenapa kok peramalan itu penting? Pemahaman Anda aja sudah salah, nggak apa-apa. Kan menurut saya yang penting Anda itu apa yang ada di benak Anda keluarkan aja, nggak apa-apa. Mengapa peramalan itu penting? Gimana tadi gimana? Mengapa peramalan itu penting? Untuk menentukan masa depan sebuah organisasi, Pak. Oke, siapa iki? 1C. Siapa Biasa, ini? Pak. Ahmad Miftah Rizkilah. Miftah Rizkilah ini ya? Ya, Miftah Rizkilah ini ya? Oke, Pak. Oke, gak apa-apa salah. Yang kelas A, monggo. Mengapa kok peramalan itu penting? Untuk merencanakan apa yang mau direncanakan supaya lebih tertata. Oke, jadi Mbak Nurul ya. Oke, kelas A sudah, kelas C sudah. Jadi ini kadang-kadang sudah Anda lakukan dalam kehidupan nyata ya. Cuma Anda ini terkadang tidak menyadari apa yang sudah Anda lakukan ini termasuk langkah-langkah dalam manajemen. Misalkan sebelum Anda keluar kencan malam minggu, nah, Anda lihat mendung. Nah, tapi Anda sudah punya janji. Anda harus apel ke pacar Anda. Apa yang Anda siapkan? Jas hujan, Pak. Mental. Nah, jas hujan. Nah, mental pasti. Jas hujan. Karena apa? Anda sudah meramalkan ini mendung. Nah, kalau sudah mendung ini ada kemungkinan untuk hujan. Itu. Sehingga itu salah satu langkah Anda untuk meramalkan ke depan. Sehingga tujuannya apa? Kok Anda meramalkan? Untuk mempersiapkan seandainya ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan. Seandainya tidak hujan, nggak masalah Anda bawa jas hujan, bawa mantel nggak masalah. Seandainya hujan, Anda sudah siap di sini. Sehingga meramalkan itu, peramalan itu atau forecasting untuk mempersiapkan hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kejadian atau sebuah fenomena di masa yang akan datang. Ya kayak mas-masnya ini, yang cowok-cowoknya. Seandainya mau mengungkapkan cinta kepada orang yang disayangi. Yang diramalkan apa? Ada yang meramalkan kalau saya keterima atau yang kedua saya tidak diterima. Hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan seandainya jawabannya saya ditolak. Kan itu. Nah, di sini sehingga ada persiapan terlebih dahulu. Nah, ini kalau ini dalam kehidupan nyata. Tapi kalau dalam kehidupan manajemen di sini peramalan ini adalah seni dan ilmu. Sama kayak definisi manajemen. Seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Seni dan ilmu. Karena apa? Ilmu bisa dipelajari. Seni apa? Adanya pengalaman. Kalau mendung, kemungkinan besar pasti hujan. Adanya pengalaman. Sehingga kita bisa mempersiapkan. Yang kedua, peramalan adalah tahap awal. Dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Nah, contoh, orang ingin menghasilkan sebuah produk atau ingin melakukan sebuah inovasi. Contoh sudah wes. Saya suka kopi. Begitu juga dengan teman-teman yang cowok-cowok. Nah, sebagian suka kopi. Ya. Pabrik atau perusahaan kopi
ketika menghasilkan sebuah kopi, itu harus meramalkan terlebih dahulu. Kalau saya ingin melakukan sebuah inovasi terhadap produk kopi yang saya hasilkan, nah, itu bagaimana dampak ke depannya. Nah, dampak ke depannya seandainya dampaknya ini bagus diterima oleh konsumen, maka bisa dilanjutkan. Nah, dampaknya ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi aktivitas produksi. Nah, tapi yang pasti dalam peramalan ini kita harus mempunyai apa? Pengalaman-pengalaman terlebih dahulu, nggak asal ngomong, nggak asal jeplak. Takutnya apa? Kita asal ngomong menghasilkan sebuah produk nggak laku, susah. Nah, contohnya tadi kopi. Dulu, kopi itu hanya kopi hitam saja. Wis, kemasannya kopi hitam. Jadi ketika konsumen ingin mengkonsumsi kopi, itu masih ngambil kopinya, masih ditambahkan dengan gula dan lain sebagainya. Muncul inovasi selanjutnya, adanya kopi plus gula. Dan ada bahkan yang menggunakan kemasan saset. Satu saset untuk satu gelas. Kalau dulu mungkin nggak ada. Satu bungkus bisa untuk menghasilkan banyak gelas. Tapi dengan adanya inovasi-inovasi yang tujuannya apa? Untuk apa? Memenuhi kebutuhan dari konsumen. Adanya inovasi. Sehingga perusahaan ini bisa memprediksi, kalau saya memproduksi kopi plus gula, kira-kira payu enggak? Oh, payu jelas ini sudah. Karena apa? Praktis. Orang beli mengkonsumsi kopi kita, nggak usah pakai gula lagi sudah. Langsung ditaruh di gelas, kasih air panas, selesai. Tambah lagi inovasi. 3 in 1. Kopi, gula, dan susu. Tambah lagi. Ada kopi, ada gula, ada susu, ada mocha juga. Macam-macam. Ini. Itu adalah yang pasti kita kan sebuah produk, kita harus meramalkan produk yang ini nanti laku enggak di pasaran. Nah, enggak semua peramalan kita ini tepat. Nah, pasti ada pernah mengalami seperti melenceng. Jangankan yang meramalkan, perusahaan gede sekelas Honda sekalipun pernah gagal dalam perencanaan sebuah produk. Contohnya, misalkan teman-teman sudah tahu ya, kayak sepeda motor Honda yang CS1 itu kan juga salah satu juga produk-produk yang kurang diminati. CS1 yang sempat kurang begitu booming lah ya. Honda Kirana. Itu kan salah satu contohnya itu. Nah, karena apa? Salah dalam proses peramalan. Peminatnya kurang. Akhirnya apa? Produksinya di stop di sini, ya. Poin yang ketiga, peramalan adalah sebuah pernyataan tentang nilai di masa mendatang dari sebuah variabel yang ingin diketahui, mempengaruhi berbagai keputusan dan aktivitas dalam sebuah organisasi. Nah, nilai di masa yang akan datang. Nah, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi untuk masa yang akan datang. Kita masih misteri ya, masa depan ini ya. Nah, tetapi dengan berbagai pengalaman yang sudah kita dapatkan, kita bisa meramalkan. Biarpun tidak akurat 100%, setidaknya ada hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Di sini. Slide yang kedua, ya. Slide yang kedua. Teman-teman bisa melihat untuk meramalkan yang A 3.7, 3.7, 3.7.
Yang tanda tanya itu apa isinya? Tiga titik tujuh. Iya, sama. Karena di sini nilainya adalah bersifat tetap. Otomatis tanda tanya itu mempunyai nilai yang sama, tetap. Yang B, 2.5, 4.5, atau 6.5, 8.5, 10.5. Selanjutnya 12.5. 12.5. Karena ada peningkatan sebanyak 2 depannya itu. Nah, sehingga sini sudah ada peningkatan, adanya pola. Kita bisa membaca pola itu. Yang C, 5.0, 7,5, 7.5, 6.0, 4.5. Selanjutnya apa? Sembilan 4.5 Pak. Ya, Ya, 55.0. 9.0. Karena apa? Coba yang pertama dengan yang ketiga, dengan angka yang kelima, terus dengan angka yang ketujuh, kan punya pola yang meningkat satu-satu tuh, 5, 6, 7, 8, iya kan? Selang-selingnya itu loh, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, sehingga tanda tanya itu adalah 9.0, ada pola. Nah, setelahnya 9.0 itu bisa dilihat 7, 4. Nah, terus 9, 7 turun 3, 3 naik 5. Nah, 5 dari 9, 9 turun 3, 6, naik 5, berarti T5. Ada pola di sana itu. Nah, itu coba dilihat selanjutnya. Nah, itu adalah jawabannya. Kenapa kok teman-teman bisa menjawab? Karena teman-teman bisa apa? Menganalisis, oh angka-angka sebelumnya ini ada polanya di sini. Sehingga untuk memprediksi angka selanjutnya, teman-teman sudah bisa berdasarkan apa? Berdasarkan pola-pola angka sebelumnya. Sama kayak proses peramalan. Untuk meramalkan masa yang akan datang, kita lihat dulu pengalaman-pengalaman kita di sini. Peramalan digunakan untuk membuat keputusan yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi. Itu next itu, Mas Yusuf. Ya, peramalan digunakan untuk membuat keputusan yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi. Dalam artian apa? Contoh yang sangat sepele. Saya yakin teman-teman ini sudah memperamalan ya, untuk masa depannya. Misalkan ya contoh ya. Saya lulus dari Poliwangi maksimal usia 22. Contoh aja, 22. Saya harus dapat kerja. Maksimal sudah dapat kerja. Ada selisih 1 tahun akan saya gunakan untuk mungkin waktu untuk melamar pekerjaan, mulai tes awal sampai tes akhir, sampai keterima, ataupun saya gunakan untuk ya meningkatkan kompetensi. Misalkan Anda ikut pelatihan komputer dan lain sebagainya. Maksimal saya usia 23 sudah dapat pekerjaan. Nah, saya kerja selama 5 tahun sampai usia 28. Nah, 28 saya sudah harus menikah. Di sini contoh saja, contoh. Ya. Otomatis kalau Anda sudah punya peramalan seperti itu, saya yakin saat ini Anda sudah mulai apa? Mempersiapkan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Misalkan saja Anda belajar sangat rajin. Tujuannya apa? Biar usia 22 tahun Anda bisa lulus tepat waktu. Tidak molor. Karena apa? Anda punya target maksimal usia 23 sudah dapat kerja. Sehingga hal-hal apa saja yang Anda persiapkan mulai saat ini.
Beda dengan Anda yang nggak ada target seperti itu. Dimanapun Anda kerja pun pasti ada target. Apalagi misalkan Anda kerja di bagian penjualan, marketing, pasti ada target. Nah, targetnya sekian. Hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan untuk memenuhi target. Berdasarkan waktu, peramalan dibagi 3. Jangka pendek, tengah, dan jangka panjang. Di sini. Ya. Jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. Contohnya misalkan, kalau di bawah 1 tahun itu jangka pendek. 1 tahun sampai 5 tahun jangka tengah. Dan di atas 5 tahun itu jangka panjang. Oke, jangka pendek Anda. Nah, berarti Anda masih belum lulus kuliah. Anda harus mendapatkan IPK di atas 3,5 untuk semester 1 sama semester 2, jangka pendek. Jangka tengah, menengah, 1 sampai 5, berarti saya harus lulus kuliah tepat pada waktunya dengan nilai yang bagus. Jangka panjang, Anda mendapatkan pekerjaan, Anda mendapatkan pasangan, Anda bisa punya mobil, rumah, dan lain sebagainya. Itu harus Anda persiapkan. Karena itu adalah salah satu motivasi Anda. Ya, Anda harus jadi orang harus bisa memotivasi diri Anda sendiri. Target, saya harus lulus tepat waktu. Hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan. Usia sekian, saya harus punya mobil. Apa yang harus Anda lakukan? Di sini. Itu contoh saja ya. Peramalan jangka menengah dan jangka panjang dapat dibedakan dari peramalan jangka pendek dengan melihat 3 hal. Nah, peramalan jangka menengah dan panjang berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan juga sebuah proses di sini. Semakin panjang waktunya, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya. Karena kita hidup dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan resiko di sini. Kayak tadi Mbak Lisa, kecelakaan, itu adalah resiko. Namanya saja dia sudah memutuskan, saya berangkat ke kampus, pulang dari kampus, saya naik sepeda motor. Otomatis saya harus siap menerima segala resiko selama saya perjalanan dari rumah ke kampus. Banyak sekali kejadian-kejadian di sini. Nah, kebetulan aja Mbak Lisa lagi ya kena apes lah, tapi semoga cepat sembuh. Nah, poin 1 di sini sudah ya tadi. Yang kedua, peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Di sini. Oke, yang ke-1 dulu. Jangka tengah dan jangka panjang itu biasanya berkaitan dengan produk, pabrik, dan juga proses. Produk. Ya, produk. Ini menyangkut apa di sini? Inovasi. Inovasi menyangkut apa? Menyangkut kebutuhan konsumen. Jangka panjangnya apa, Pak? Ya, karena apa? Kalau produknya nggak ada inovasinya, otomatis produknya tidak disukai, alias konsumen tuh bosan. Itu aja, nggak ada inovasinya. Akibatnya konsumen tuh akan berpindah kepada produk yang lain. Keuntungan atau penghasilan dari perusahaan akan semakin berkurang. Ini akan menyangkut apa? Kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, jangka pendek. Peramalan jangka pendek cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan berubah untuk setiap harinya. Ya, di sini lebih akurat karena waktunya lebih pendek. Karena tadi yang saya bilang, semakin panjang waktunya, kita semakin melihat waktu yang lebih jauh ke depan,
banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena semakin tidak pasti di sini. Dengan demikian, semakin panjang waktunya ketepatan peramalan seseorang semakin berkurang di sini. Contoh di sini ya, penggunaan peramalan bidang akuntansi misalkan, perkiraan biaya, keuntungan di sini. Nah, bisa saja punya prediksi tahun 2022 saya harus mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta misalkan gitu. Nah, apa yang harus saya persiapkan mulai saat ini? Untuk yang keuangan, arus kas dan juga pendanaan, cash flow, sehat enggak? Aliran uang kas masuk dan kas keluar. Masalah SDM, penerimaan pegawai di sini. Oh, tahun ini sudah ada beberapa pegawai yang memasuki usia pensiun. Sehingga tahun depan saya harus melakukan proses rekrutmen untuk menggantikan pegawai-pegawai yang sudah pensiun atau pindah. Hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan? Kan nggak boleh asal comot. Kalau saya sesuai dengan prosedur loh ya, kita lihat kebutuhannya berapa orang pegawai, spesifikasi keahliannya seperti apa. Makanya kan banyak. Misalkan info-info lowongan, ya info-info lowongan dibutuhkan pegawai posisinya ini, pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun, suka dengan tantangan, bisa bekerja sama dengan tim, bisa bekerja dalam tekanan, mampu memenuhi target dan lain sebagainya. Nah, spesifikasi-spesifikasi itu harus dipersiapkan sebelumnya di sini. Pemasaran, nah, penetapan harga, strategi, promosi dan lain sebagainya. Dan juga masalah sampai dengan desain produk dan juga jasa. Nah, ini. Oke, itu di next itu Mas Yusuf. Nah, ini unsur-unsur ramalan yang baik, tepat waktu, handal, akurat, berarti tertulis dan juga mudah digunakan. Di sini tepat waktu dalam artian tidak terlambat. Ya kan, tidak terlambat. Prediksinya untuk tahun 2022, tetapi kita mempersiapkan mulai saat ini. Kan nggak terlambat. Handal, ya, handal, bisa dipercaya di sini. Keputusannya untuk saat ini bagaimana? Untuk meningkatkan volume penjualan tahun depan, kita harus seperti ini. Nah, akurat di sini. Berarti mempunyai dampak yang positif, tertulis biar nggak lupa. Namanya manusia ya, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf ya, khususnya lupa di sini, sehingga harus tertulis dan mudah diaplikasikan di sini. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Nah, itu ada gambar di sini. Saya melihat engkau memperoleh nilai A untuk semester ini, untuk mata kuliah dasar manajemen. Amin. Ini. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Tidak. Oke. Tidak. Oke. Ini kan kelas C dulu ya, yang kelas E, kelas A kan gabung. Oke, saya kelas C dulu. David Maulal Muiz ada? David Maulal Muiz. Ada? Ada, Pak. Oke, saya tanya Mas. Ya, saya tanya. Anda sudah mempunyai saudara yang sudah menikah? Mungkin kakak Anda atau Mas Anda yang sudah menikah? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Yang lainnya, mungkin kalau saya tanya mungkin nggak paham nanti ini.
Oke. Kelvin. Kelvin ya. Ada? Ada, Pak. Ada. Oke. Sudah punya kakak yang sudah menikah? Belum, Pak. Kok belum? Waduh. Gini aja sudah, Mas. Nah, oke. Saya tanya ya. Dari apa yang sudah saya jelaskan terkait masalah peramalan. Ya, ini bisa untuk Mas tadi ya, Mas Kelvin sama Mas tadi itu siapa itu ya? David. Mas David sama Mas Kelvin yang bisa menjawab ya. Seandainya Anda, keluarga Anda ya, ingin mengadakan sebuah resepsi pernikahan untuk kakak Anda. Berarti bapak ibu Anda ingin mengadakan resepsi pernikahan untuk kakak Anda. Ya. Otomatis melakukan sebuah peramalan atau persiapan-persiapan terlebih dahulu. Salah satunya apa, Mas? Sebutkan. 2 saja hal-hal yang dipersiapkan oleh orang tua Anda. Mas David dulu. Ayo. Apa, Mas? Terkait masalah apa? Menyebarkan undangan, Pak. Oke, 1. Yang kedua? Catering, Pak. Oke, sudah. Mas Kelvin. Apa, Mas? 2 saja selain dari jawabannya Mas David. Dekor. Oke, Terus sama? kayak ada elektron gitu, Pak. Elektron. Oke. Iya, Pak. Oke ya. Apa yang dijawab oleh Mas David dan Mas Kelvin itu sudah betul. Jadi yang pertama, ya salah satunya adalah siapa yang akan diundang. Di list dulu. Di list dulu. Misalkan Bapak Anda seorang pegawai di perusahaan pemerintah di dinas apa misalkan ya. Semua pegawai-pegawainya ditulis di kertas. Nah, baik itu pegawainya tempat Bapak Anda bekerja, teman-teman dari dinas yang lain, tulis dulu, spread. Terus yang kedua, tetangga-tetangga, tulis semua. Sampai yang lain-lain. Saudara dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Takutnya tersinggung. Aku gak diundang gitu loh. Jadi ketika santai-santai, pakai buku folio gede itu, tulis. Nah, membuat list undangan. Betul itu, Mas. Itu harus dipersiapkan terlebih dahulu itu. Oke. Terus yang kedua, masalah catering. Betul itu. Jangan sampai, ya ini jangan sampai, ini kejadian ya. Nah, saya sudah pernah dalam artian pengalaman saya sudah ada gitu loh ya. Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Jangan sampai cateringnya habis, acaranya belum selesai. Itu jadi omongan kok. Terus yang pasti konsepnya seperti apa? Apa konsepnya itu prasmanan atau semi prasmanan? Itu aku jelas. Itu. Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus Mas Kelvin, tadi masalah kuade atau dekor ya di sini ya. Itu juga harus jelas. Konsepnya seperti apa? Contohnya, saya ingin konsepnya itu serba putih. Nah, sehingga pihak pemilik kuade itu bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Kan harus pesan dulu dalam artian itu. Jangan sampai misalkan di tanggal yang sama, dia juga mengerjakan acara resepsi orang lain. Kan dia kan bingung. Nah, harus dipersiapkan jauh-jauh hari seperti itu. Konsepnya seperti apa? Sampai dilihat dulu. Kalau saya dengan istri gitu loh. Jujur aja iya. Saya sampai ngukur jalan tuh, Mas.
ngukur jalan sekian meter. Soalnya naik turun jangan sampai tempuk. Kalau sempit harus seperti ini desainnya. Ya kalau di gedung sih enak, aman-aman saja di gedung. Kalau di luar gedung itu, nah itu loh dilihat konsepnya. Dan yang lain juga masalah elektron. Nah itu juga siapa yang mengisi acaranya, pembawa acaranya siapa. Itu contoh. Contoh dalam kehidupan nyata yang tanpa kita sadari Anda ini sebetulnya sudah menerapkan masalah manajemen. Sudah menjalani kok. Nah, tinggal setelah Anda menempuh mata kuliah manajemen, Anda lebih paham juga. Oh, ternyata seperti ini merupakan pengaplikasian dari ilmu manajemen. Itu loh.